Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, jamaah majelis permulaan hati yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah, terutama pada pagi hari ini kita tetap dalam kesehatan, keberlimpahan, kita bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga semuanya ini menjadi amal saleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari tadabburi surat As-Saffat ayat ke-131 atau 132 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lutan laminal mursalin. Nah, ini kembali setelah minggu lalu ya, berarti kita tadabburi tentang Nabi Ilyas ya. Sekarang kita ganti ke Nabi Lot. Wa inna lutan laminal mursalin. Sesungguhnya Lot itu termasuk orang-orang yang diutus. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ketika kami selamatkan ia dan keluarganya semuanya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali orang tua itu, yakni maksudnya adalah istrinya ya. Illa ajuzan fil ghabirin. Kembali ke 134. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ketika kami selamatkan ia dan keluarganya semuanya, illa ajuzan, kecuali orang tua itu dan istrinya, fil ghabirin, yang tetap di kota itu ya, tetap, yakni tetap ada di situ. Amma damarnal akharin, kemudian kami hancurkan orang yang lain. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kalian akan melewati mereka di pagi hari. Wa bil laili, dan juga di malam. Afala taqilun, apa kalian tidak berakal? Selamat pagi kepada seluruh Disebutkan sekilas yang sudah disebutkan sekilas tentang Nabi Lot dalam beberapa ayat. Lot termasuk utusan ketika kami selamatkan dan keluarganya, kecuali wanita tua itu tetap ada di kota itu. Dan kalian lewat pagi dan malam hari. Apa kalian tidak berakal? Ini di surat As-Saffat ini para nabi di akhir sepenggal disebut namanya untuk mengambil pelajaran. Tegas sekali ya. Ada beberapa catatan ya sebelum kita ambil pelajaran. Ajuzan fil ghabirin. Ajuz itu orang yang lemah kan ya, wanita tua. Makanya kalau bilang ajuz itu cenderung yang wanita tua. Disebut dengan wanita tua namanya ajuz.
Padahal bahasanya itu laki-laki, ajuz itu kan laki, tapi ini maknanya adalah wanita tua. Nah, sehingga di dalam pelaksanaan implementasi bahasa namanya ajuz itu cenderung ke wanita, bukan laki-laki tidak ajuz. Pelajaran yang dapat kita ambil dari beberapa ayat ini, yang pertama, kita diingatkan oleh surat As-Saffat tentang seorang nabi yang diselamatkan oleh Allah dari azab yang luar biasa. Namanya Nabi Lot. Yang kedua, pelajarannya bahwa keselamatan dari murka Allah itu lebih terkait kepada amalnya, bukan kepada nasabnya. Dan bukan kepada hubungan dengan orang yang selamat itu. Istri Nabi Lot, karena dia menentang Nabi Lot, justru ia mendapatkan azab. Selalu ada cara bagi Allah kalau untuk menyelamatkan dan kalau untuk mengadab hamba. Jadi orang paling dekat sekalipun ketika ia tidak taat kepada Allah bisa mendapatkan murka Allah. Pelajaran yang ketiga dari kisah Nabi Lot atau penggalan diangkatnya Nabi Lot ini, agar kita benar-benar berakal, berpikir, mengambil ibrah tentang hasil dari orang yang melanggar dan maksiat kepada Allah. Mereka ini maksiat dalam konteks hubungan dengan sesama. Dia lebih suka ke laki-laki. Dalam Islam ini termasuk dosa besar. Karena dia menciderai tujuan diturunkannya syariah. Pokoknya biasanya sebuah kemaksiatan kok yang dirusak itu hal paling penting, maka dosanya pasti dimasuk kategori dosa besar. Karena jadi ada cara melihat itu dosa besar, dosa kecil, itu ada dua pendekatan. Yang pertama, yang dirusak oleh dosa ini itu pokok-pokok syariat atau tidak pokok. Yang dirusak pokok biasanya masuk ke dosa besar. Yang kedua, dilihat dari sanksinya. Kalau sanksinya berat, kan neraka jahanam, murka Allah, gitu. Termasuk ada kisos, ada had, macam-macam, itu masuk kategori dosa besar. Nah, ini apa yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lot itu, dia merusak tujuan agama, tujuan syariah. Kan salah satu tujuan adalah hifdzun nasal, menjaga keturunan. Nah, kalau orang itu suka sama laki-laki, berarti sama aja negeri ini dunia ini bakal punah. Udah. Habis orang berperilaku kayak gitu, ya punah sudah. Nggak ada orang lagi setelah itu. Padahal agama ini turun dalam rangka menjaga supaya bumi ini nggak punah. Maka disuruh nikah, disuruh ngerawat anak, baik sama keluarga, supaya terjadi proses regenerasi di dunia ini. Kalau enggak, punah negeri ini. Yang kedua kita lihat kerjaan kaum Nabi Lot itu dosanya dosa besar. Karena kan diancam oleh khat atau rajam ya. Di hadnya itu dirajam 80 kali gitu. Bahkan kalau tidak bahkan bisa dibunuh saking dosanya gitu. Nah, kita sekarang Bapak yang dirahmati Allah menghadapi situasi di mana kelakuan kaum Sodom ini itu mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Sampai tahun 70 kita cek di Amerika sendiri, para psikolog tahu sampai tahun 70, para psikolog mengatakan
psikolog di sana loh. Itu tindakan sodomi itu atau suka sama sejenis itu masih dianggap penyimpangan seksual. Nah, setelah tahun 90 itu terjadi perubahan pandangan. Ya, mungkin jangan-jangan psikolognya orang LGBT, jangan-jangan. Akhirnya intervensi kayak gini banyak diterima sekarang. Dan di Indonesia yang sudah terdeteksi terlapor sekitar 1 juta yang memiliki perilaku kayak gini. LGBT itu sudah 1 juta. Karena ini memang menular penyakit ini. Dalam arti kalau orang jadi korban, dia akan membuat orang lain jadi korban. Demikian seterusnya. Tidak akan berhenti sampai orangnya memang mau bertaubat. Jadi ini perkara yang sangat berbahaya, tapi dapat dukungan. Nah, jadi sekarang ada 2 perlawanannya. Pertama, kuat-kuatan membangun persepsi bahwa LGBT itu bukan itu penyimpangan. Data paling akurat itu psikolog tahun 70, kenapa bisa berubah? Yang kedua, ya agama tidak mentolerir semua, dan agama sesuatu yang faktual. Bukan asumsi, bukan sekedar agama turun, ya karena untuk menata dunia ini, karena ada pemiliknya dunia ini, bukan milik Mbah Lo. Ya. Nah, yang kedua, setelah kita harus kuat membangun masalah ini, itu penyimpangan, itu bukan apa, harus setiap masing-masing harus mengobati dirinya sendiri. Ini yang kedua, harus ada gerakan penyelamatan. Nah, dengan cara yang lebih tepat. Nah, penyelamatan itu, kalau bisa jadi orang menjadi area sana karena biasanya kurang kasih sayang dari keluarganya dan macam-macam, akhirnya kesana kemari itu. Jadi merawat keluarga menjadi penting sekali. Mungkin demikian sejenak bersama Al-Quran surat As-Saffat 123 sampai seterusnya tadi. Kita berakhir di 138 ya. Nah, kita lanjut ke materi cabang iman ke-29. Masya Allah, bunyinya itu menunaikan pembagian pampasan perang. Kita lihat dulu dasarnya ya. Menunaikan pembagian pampasan perang 1/5 untuk imam dan sisanya untuk semua pasukan perang. Dasarnya surat Al-Anfal ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusah walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an. Ketahuilah sebenarnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai pampasan perang atau rampasan perang. Sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada mereka, yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan. Demikian juga bab ini ditegaskan di surat Ali Imran ayat 161. Wa ma kana lin nabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti ma ghalla yaumal qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat.
dalam urusan harta pampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan pampasan perang, pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Demikian disebutkan oleh Rasulullah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhu an Abdul Qais anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amurukum bi arba wa anhaakum an arba. Kata Nabi, saya perintahkan, yang artinya saya perintahkan kalian 4 perkara dan saya larang pada kalian 4 perkara. Amurukum bil imani billahi wahda. Saya perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Qala atadruna mal imanu billahi wahda? Nabi bertanya, apakah kalian tahu iman kepada Allah sahaja? Qalu Allah wa Rasul alam. Allah dan Rasulnya tahu. Qala Nabi berkata, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iman itu kepada Allah itu maknanya syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salat, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menaikkan zakat. Wa siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Wa antu'tu minal maghnamil khumus, dan kau kasih dari pampasan perang itu 1/5. Wa anhaakum an arba, dan saya larang kalian dari 4 perkara. Anil hantami wat tubai wan naqiri wal muzaffar. Qala ikhfaduhunna wa akhbiru bihinna min wara'akum man wara'akum. Saya larang kalian 4 perkara. Apa itu 4 perkara? Al-hantan, yakni tembikar. Dilarang menggunakan tembikar. Wad-dubba, gerabah. An-naqir, wadah dari kayu. Al-muzaffar, wadah yang diwarnai. Lalu bersabda, jagalah hal ini dan sampaikan kepada orang yang datang setelah kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada penjelasan sedikit supaya tidak miss. Al-hantan itu adalah tembikar yang lehernya diberi warna hijau atau merah di sampingnya, atau tembikar yang dibuat dari tanah yang dicampur dengan darah dan rambut, atau tembikar yang dibuat dari kaca. Sedangkan ad-duba itu tempayan yang terbuat dari tanah liat kering. Kalau an-nakir itu wadah yang dibuat dari tunggul pohon. Kalau muzaffar adalah wadah yang dihiasi dengan pewarna. Nah, dilarangkannya 4 perkara ini karena kebiasaan orang Arab membuat khamr dengan wadah-wadah tersebut. Air dicampur kurma atau anggur di dalamnya agar menjadi manis dan diminum. Hikmah pengkhususan larangan karena akan cepat berubah menjadi khamr dan menjadi najis, haram untuk diminum. Harus ditumpahkan, tidak mengapa jika minumnya dalam keadaan tidak tahu kemakruhannya. Tidak larang untuk mengambil tempat dari kulit hewan karena tidak digunakan untuk membuat khamr di dalamnya. Jadi karena konteksnya karena digunakan untuk mempercepat pembuatan khamr. Oke ya, kita bahas tentang cabang iman ke-29 ini. Ini menarik. Di cabang iman 9 ini kan kalau 26 jihad gitu ya.
kemudian 27 ribat, 28 tidak lari dari perang, ya sudah kita bahas. 29 menunaikan pembagian pampasan perang. Memang di Al-Quran ini atau di Islam ditegaskan betul pampasan perang itu untuk siapa aja. Hukum pampasan perang itu jelas ya, 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Yakni maknanya untuk Allah Rasulnya itu untuk imam digunakan ngurus negara, bukan untuk dia pribadi. Nah, sisanya untuk para pejuang. Nah, maksudnya kalau jihad itu maknanya jihad militer ya, makna pertama. Maka lahir yang disebut dengan pampasan perang. Sip ya. Itu sudah menjadi hukum internasional. Yang kalah ya diambil semuanya. Bahkan negaranya diambil. Nah, ini ada sisa, entah yang ditinggal, entah apa saja. Maka pembagiannya itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Sisanya untuk para pasukan pejuang. Yani jika jihad itu maknanya begini, maka implementasinya ya begitu itu. Simpel ya. Pembagiannya kelar. Nah, tapi kalau jihad itu maknanya kedua kali dan ketiga, tidak bisa digunakan hukum ini. Ya, sebagaimana saya sudah tegaskan berulang kali, memang secara jihad, secara makna, jihad itu mengandung makna pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Mana pertama itu jihad qital perang, mana kedua jihad amar ma'ruf nahi mungkar, jihad dakwah, yang keempat, yang ketiga maknanya adalah amal soleh, jihad hawa nafsu itu. Nah, tetapi Imam Baihaqi telah meletakkan jihad di makna kedua dan makna ketiga itu telah menjadi cabang iman berdiri sendiri masing-masing. Sehingga makna yang dimaksudkan Baihaqi di dalam cabang iman ke-26 yaitu maknanya adalah jihad yang qital itu. Sehingga pelaksanaannya ya sesuai dengan rukun dan syarat. Tetapi ya sebagaimana kajian di cabang iman, setiap syariat selalu mengandung pesan dan makna. Nah, kita sudah jelas ya, pesan dan makna yang ada di cabang iman ke-26 sudah jelas. Pesan dan makna yang ada di cabang iman ke-27, ke-28. Nah, sekarang secara hukum yang bisa dibagi dengan hukum pampasan perang itu adalah jihad qital. Tapi kalau jihad yang bukan qital, kayak jihad ekonomi, jihad politik, ya termasuk yang jihad dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi jihad yang bawah, jihad amal soleh itu tidak berlaku padanya hukum pampasan perang. Jadi ya, secara implementasi hukum, jangan sampai salah paham. Ada orang memahami, wah ini kita dapat ghanimah. Habis dari pengajian, enggak ghanimah itu enak aja gundulmu gitu. Itu bukan ghanimah. Enggak bisa dibagi 1/5 sama 4/5 gitu. Enggak ada. Kalau yang mengkiaskan itu namanya kias sesat. Karena hukum ghanimah hanya berlaku kepada jihad yang qital. Sama dengan hukum mati syahid, adanya di jihad di kita. Makanya kalau orang setelah amar ma'ruf nahi mungkar, dia nyebutnya fi hukmi syahadah, di dalam seperti orang syahid. Makanya disebut dengan syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat. Syahid akhirat. Ya ini kelak di akhiratnya hukumannya syahid insya Allah. Tapi secara zahir ya dikafani, dimandiin, diapain. Standar perlakuannya seperti orang mati biasa. Ya, paham ya? Secara implementasi, cabang iman ke-29, yang namanya pampasan perang itu berlaku untuk jihad yang makna pertama. Sedangkan jihad yang makna kedua dan makna ketiga, itu tidak mengikuti hukum pampasan perang. Karena tidak ada hukum pampasan perang di situ. Jadi insya Allah ya. Tetapi, kita mendapatkan makna pelajaran yang luar biasa pentingnya dari cabang iman ke-29 ini. Yang makna dan pampasan perang, makna dan pesan ini
bisa berlaku untuk semua makna jihad. Di jihad makna kita juga dapat dapat pelajaran dari makna dari hukum ini. Di jihad amar ma'ruf nahi mungkar juga ada pelajaran makna dari cabang iman ke-29. Demikian seterusnya. Apa itu maknanya? Agar kita pertama benar-benar fair dan adil jika ada hasil dari sebuah kerja-kerja kebaikan. Ini katakan ya, orang bikin yayasan atau bikin pondok, ternyata dari operasional kan macam-macam ada sisanya. Itu bukan keuntungan. Itu namanya sisa kerja. Nah, itu dibagi baik di sesama mereka. Setelah sudah menunaikan gaji guru, menunaikan macam-macam, hendaklah dibagi dengan cara yang adil. Pimpinannya berapa, sisanya. Nah, pimpinannya ini untuk operasional. Nah, di poin inilah ketika kita tidak melaksanakan pesan dan makna dari cabang iman ke-29 ini, banyak sekali lembaga kebaikan yang akhirnya berujung konflik di belakang gara-gara rebutan aset. Pondok pesantren antara pewakif sama pengelola. Ini terjadi di mana-mana nih. Makanya harus clear gitu. Coba berulang kali saya suka menyampaikan ke teman-teman. Kalau yayasan berarti tidak boleh ada keuntungan. Itu secara legal. Namanya sisa hasil dikembalikan ke yayasan kembali setelah hak-hak para pelaku, entah pegawai, entah apa semuanya, listrik, operasional, macam-macam ditenaikan, masih ada sisa, dikembalikan lagi ke yayasan. Kalau mau diambil ala kadarnya. Sebagai bentuk, itu nanti ada aturan-aturannya. Tapi kalau mau untung, ya jangan bikin yayasan. Bikin perusahaan. Kalau perusahaan itu hak untung. Legalnya perusahaan, ya berarti untung. Boleh untung. Boleh nggak? Ya boleh. Ya, setiap orang punya hak untuk, punya kewajiban cari maisha. Nah, maishanya ya bisa bikin perusahaan. Gitu. Nah, di sini ini agak masih rancu di negara kita ini. Sementara pendidikan itu harus yayasan, tapi orang harus investasi. Nah, investasi tarik modal, jadi nggak tahu itu aturannya gimana. Dulu pernah dibuat namanya badan hukum ya, lembaga badan hukum berdiri sendiri, yang tidak masuk sosial, tapi tidak masuk ke komersial, lembaga pendidikan itu. Saya pikir perlu ditegaskan. Lembaga pendidikan masuknya di mana? Kalau komersial itu nggak baik, nanti jadi mahal. Tapi kalau sosial, kasihan pengelola karena nggak masuk investasi. Nah, kemarin tadi malam ini baru saya ngomong, ini kita ke salah satu pimpinan pondok yang pondoknya besar sekali. Kita ada wakaf ini kalau untuk bangun kan butuh sekian miliar. Nah, itu kalau ngandelin donasi ya sampai tua nggak dapat. Itu boleh nggak pakai skim investasi ya, saya bilang gitu. Atau minjem lembaga keuangan syariah gitu, bilang gitu. Nanti saya bilang, Ustaz, susah kalau kayak gitu mah susah. Oh gitu. Kenapa gitu? Susah ngebalikinya. Oh gitu. Nah kalau kayak gitu, ya nggak jadi-jadi ya itu makanya memang. Pondok itu karakternya zaman dulu ya memang tumbuh. Ya dari sakamar sampai 2 kamar gitu, nggak bisa dibuat. Ini juga menjadi kesulitan bagi pengelola pondok pesantren dan gitu. Sehingga perlu mungkin ada Bu Nani ya, kementerian perlu menegaskan lembaga pendidikan itu letaknya ada di mana. Dia kalau sosial murni, kasihan pengelolanya. Ya, kita udah ngerasain. Karena butuh dukungan dana nggak sedikit. Apalagi terutama fasilitas ya gedung. Nah selama ini biasanya pada ngakalin biasa kan. Orang Indonesia itu emang nggak bisa diharapin, bisanya ngakalin. Jadi setahu saya biasanya nanti yayasannya formalnya, yayasan nanti kerjasama sama perusahaan, dia bikin perusahaan. Nah yang untuk investasi perusahaan.
nanti beneficiary-nya yayasan gitu. Jadi tetap aja ini perusahaan sebenarnya. Kadang ada kayak gitu mereka ngaturnya. Secara legal menjadi kena. Karena kalau yayasan kan nggak boleh nyari untung. Sementara dia punya investasi gedung macam-macam, bahkan minjem ke lembaga keuangan dan seterusnya. Nggak tahu tuh gimana aturannya masing-masing. Jadi intinya pesan dari capaian ke-209, jika ada hasil dari sebuah amal kebaikan, pastikan itu fair. Fair. Semua pihak mendapatkan haknya jika memang boleh dibagi. Jika tidak, itu kembalikan ke lembaga lagi. Dan case ini, kalau kita nggak clear, menjadi sebab konfliknya lembaga-lembaga kebaikan. Nggak sedikit akhirnya. Makanya berulang kali saya kalau mendapatkan wakaf, clear wakaf, wakaf. Kalau wakaf dilepas ya. Tidak ada keuntungan di sini. Terus kalau, ayo kita bikin pondok, ayo kalau bikin pendidikan, kita nggak ngambil untung ya. Kalau mau ngambil untung, jangan bikin yayasan, bikin aja perusahaan. Terserah, bikin perusahaan. Supaya semuanya clear. Karena kalau nggak clear, nanti akhirnya jadi fitnah. Makanya termasuk yang harus dihindari adalah ketika ada sisi komersialisasinya, makanya perlu mendapatkan penegasan legal yang baik. Ya tadi harus menerima investasi, harus menerima apa? Nah itu kan sisi komersialnya. Ini harus mendapatkan penegasan. Kenapa? Karena secara umum memang nature-nya tidak bisa dikomersialkan. Tapi berhubungan dengan investasi itu komersial. Tidak mungkin investor tidak nyari untung, ya pasti minta untung namanya investor. Nah, kecuali donatur. Kalau donatur ya itu tidak nyari untung, dia nyari pahala. Kalau investor nyari duit. Nah ini sementara di case-case lembaga pendidikan karena nggak bisa ngejar pakai donasi, dia akhirnya berhubungan sama lembaga keuangan atau seterusnya. Ini yang pertama, pelajaran. Yang kedua, pelajaran Quran atau agama. Ini kan para pejuang, orang yang suci dan ikhlas, rela mati di jalan agama. Nggak mungkin lah mikir duit. Kalau masih mikir duit, nggak usah rela mati. Jadi ini aja tukang yang paling tidak ada risiko matinya. Tapi kenapa kalau ditegaskan masalah urusan harta? Agar tidak terjadi fitnah di kalangan orang-orang ikhlas ini. Loh. Memang fitnah yang cukup gede, fitnah harta. Memang ikhlas itu urusan masing-masing pejuang dengan Allah. Tapi jangan sampai atas nama ikhlas semuanya nggak jelas. Akhirnya menjadi fitnah. Gitu. Makanya agama menegaskan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Sisanya untuk para pejuang. Diatur. Awas ya, ini pelajaran. Bukan berarti kalau ikhlas aturan nggak jelas. Sudah seikhlasnya aja dah. Bukan gitu. Aturan harus jelas. Justru atas nama ikhlas, aturan harus jelas. Supaya apa? Tidak ada fitnah. Gitu. Makanya kita dapati para ulama memberikan untuk penggunaan harta ini, menarik aturannya. Pengelola harta-harta kayak begini ini, pengelola harta zakat namanya amil, itu haknya 12,5%. CBA 12,5, namanya amil, ngelola, yang menerima, yang ngatur, yang nginput, yang ngambil harta zakat dari muzaki, yang mendistribusikan, lembaga zakat lah kalau sekarang. Itu haknya 12,5%. Kalau dana itu infak umum, sedekah umum bukan zakat, itu berhak untuk pengelolaan 20%. Ini sudah semacam disepakati para ulama, gitu. Kira-kira macam itulah. Dari mana angka 20%? Dari dikiaskan dengan pampasan perang. Pampasan perang itu 1/5 untuk Allah dan Rasulnya. Pengelolaan kan 20%. Paham ya? Kalau zakat, karena dibagi 8, jadi dikena 12,5%. Kemudian, kalau wakaf, nah ini agak sedikit. Wakaf cenderung, kayak, semoga saya tidak salah, Kemenak dan lembaga-lembaga wakaf cenderung pada posisi 10%. Gitu. Jadi, dana wakaf
masuk terutama yang wakaf produktif ya. Kalau wakaf tanah ya beda lagi urusannya. Wakaf yang wakaf berupa uang tunai, pengelolanya maksimal 10. Supaya menghindari kayak gini-gini sebenarnya, yang baik itu adalah para donatur itu ngepisah. Donatur ini untuk dakwahnya, kalau ini pengelolaannya. Nah, itu paling bagus sebenarnya. Tapi kan tidak semua donasi gitu. Tapi kira-kira aturannya begitu. Dulu para ulama saklek yang lama, infak, zakat, pengelola full, nggak nyentuh sama sekali. Tapi akibat kebijakan ini, lembaga zakat, lembaga infak, dan seterusnya tidak dikelola dengan sangat baik. Ya udah ya, orang yang sebisanya aja ngelola. Kemudian diistihati ulang, ternyata ada ruang. Dan akhirnya tumbuh lembaga kemanusiaan, lembaga zakat, yang profesional akhirnya. Karena dikelola dengan sangat bagus. Nah, kalau dikelola kayak zaman dulu, ya udah ya sedapat-dapatnya aja. Nah, ada orang, Ustaz, saya mau zakat, ya udah sana sini diundang. Pak, gitu kalau zaman dulu. Orang zakat ke Pak Kiai kan, Pak Kiai saya mau zakat. Akhirnya Pak Kiainya ngundang santri-santrinya, ini ada zakat. Kamu dikasih makan sama ibumu nggak? Enggak, iya, sudah nih kamu bisa makan. Kamu masuk kategori miskin. Ini dipakai makan. Dah, udah gitu doang aja, sesimpel itu cara berpikirnya. Enggak sampai berpikir jauh-jauh. Oh, gimana orang mustahik menjadi muzaki? Ya nggak terpikir kalau nggak dikelola. Nah, sehingga akhirnya mutaakhirin ini sekarang mencoba untuk bisa nggak dikelola? Ternyata ada ruang-ruang hukumnya. Nah, kalau dulu lebih ke arah sangat hati-hati, jangan sampai makan uangnya orang. Saking termasuk yang paling bahaya itu ngelola harta anak yatim. Ngelola harta anak yatim itu dia sebenarnya tidak boleh makan kecuali dia nggak punya. Kalau dia nggak punya baru boleh hanya untuk makannya pengelola, bukan untuk sumber kekayaan. Gitu. Makanya siapapun yang bekerja di area amal kemanusiaan kayak begini, sebaiknya dia orang yang punya, supaya nggak perlu menyentuh uang itu. Tapi kalau memang tidak ada income kecuali harus ngelola uang karena sudah full, maka pastikan bijaksana, jangan sampai berlebihan. Tadi ya, zakat itu 12,5%, kalau infak 20%, kalau wakaf itu sekitar 10%. Ini kalau nggak salah lagi ditata sebaik-baiknya nih kalau nggak salah, karena lagi ada case kemanusiaan yang kurang profesional mungkin ya. Makanya ini pelajaran bagi kita dari cabang iman ke-29. Kenapa di tengah orang ikhlas kok Quran masih membahas? Karena agar terhindar dari fitnah. Oke, sebelum lanjut silakan kalau ada pertanyaan. Jazakallah khairan Ustadz. Baik Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan dipersilakan, ini sekadar saya cek di chat. Iya, sekadar Ustadz ada pertanyaan dari Kulisa. Izin membacakan Ustadz, mohon maaf ini mouse-nya ketinggalan jadi. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Nah, ini beliau menanyakan di ayat di Quran surat An-Anfal tadi yang ayat 41, maksud dari ghanimah itu sebentar. Ini mohon maaf ini laptop saya yang ganti. Baik, saya ulangi Ustaz. ya. Jadi maksud ghanimah itu dibagi Allah seperlimanya, itu bagaimana ya Ustaz? Yang tadi itu yang terkait ghanimah. Kemudian untuk fa'i pembagiannya seperti apa? Karena pembagiannya tidak sama dengan ghanimah. Ini pertanyaan dari Ibu
Bu, Ya. gimana pertanyaan Ghanimah sama Fai ya? Ghanimah sama fai, iya, Ghanimah sama Gitu. fai. Tadi Ghanimah itu pembagiannya seperlimanya, itu bagaimana? Kemudian kalau fai pembagiannya seperti apa? Karena pembagiannya mestinya tidak sama dengan Ghanimah. Itu, Ustaz. Iya, iya. Bu Sri suaranya kecil. Oh ya, Mungkin nggak apa-apa Bu, diulang. baik, baik, saya ulang, Ustaz. Suara saya sudah terdengar, Ustaz. Nah, ini lebih jelas itu. Oke, baik nih. Jadi pertanyaannya adalah untuk Ghanimah yang pembagian seperlima itu seperti apa? Kemudian fai itu juga seperti apa? Karena mestinya berbeda dengan Ghanimah ya. Itu kan seluruh harta dari perang. Ya. Itu namanya ghanimah. Sementara kalau ini tambahan ada salaf, itu yang dipakai oleh pasukan. Ya, pakaiannya, kudanya, gitu, personal. Sedangkan fai itu adalah harta yang diambil tanpa melalui pertempuran. Itu seperti kalau pakai pertempuran namanya ghanimah. Di dalamnya ada salap ya. Nah, kalau fai itu tanpa pertempuran. Dasarnya surat Al-Hasyr ayat 6 sampai 10. Itu kan kalau konteksnya itu waktu itu kan yang di Khaybar itu kan nggak ada pertempuran karena mereka langsung pergi tunggang langgang. Seperti tentang Bani Nadir, itu harta fai. Nah, untuk fai itu penetapannya tergantung imam. Gitu. Karena nggak ada perang. Jadi karena nggak ada perang, Bani Nadir itu kan langsung pergi dia meninggalkan. Nah, kalau ghanimah ada aturannya tadi. Seperlima untuk imam Allah dan Rasulnya. Nah, kalau di konteks sekarang berarti imam untuk negara gitu. Nah, sisanya untuk para pasukan. Nah, kalau fai itu wewenang khusus. Tergantung, tidak seperlima begitu, tergantung. Bisa sepertiganya untuk imam, sisanya baru, karena tidak ada peperangan. Berarti apa? Tidak ada effort yang dilakukan oleh pasukan. Oh, udah, begitu aja langsung tinggal diambil. Itu ya maksudnya ya. Nah, ayatnya beda. Kalau fa itu di surat Al-Hasyr ayat 6 sampai 10. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Bu. Iya, matur nuwun Ustadz nih. Bu Lisa, apakah sudah jelas? Jadi ada 3 Iya, tadi. alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri. Yang saya kurang paham dikit itu ini Pak Ustadz seperlimanya untuk Allah dan seterusnya. Maksudnya untuk Allah itu untuk diberi kemana ya Pak Ustadz? Ya, tadi di surat Al-Anfal tadi jelaskan untuk Allah maknanya berikan kepada Rasulullah, untuk Rasulullah, kemudian kasih fakir, miskin, yatim, itu maknanya untuk Allah itu. Allah kepada keperluan masyarakat secara umum, itu namanya untuk Allah. Yang harus diperbuat baikin. Nah, Ya, jazakallah. Baik, matur nuwun Bu Lisa atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya saya undang Bu Alida. Ustadz ada dari raise hand Bu Alida, monggo langsung.
Terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, kalau yang di surat Al-Baqarah itu ada fa'u fa'innallahu ghafurur rahim. Itu Al-Baqarah ya, berapa itu, tadi? Surat berapa ya? Dia tuh di Al-Baqarah juz 2 Ustadz. Ya, oke silakan. Ya, apa? Iya, sebentar. Nah, itu kalau fa'u sama yang fa'i itu beda apa enggak Ustadz? Oh, itu itu bukan beda. Tolak atau tentang talak. Ini anunya ya di surat apa ini? Al-Baqarah 226 bukan? Iya. Iya Ustadz ya. Itu masa beda. Itu fa'u itu maknanya jika ia memenuhi yakni apa yang fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim, itu maknanya memenuhi, bukan fa'i yang ada di pamasan perang. Fa'i meskipun sama-sama, ini fa'u mana memenuhi janjinya, ini fa'in fa'u fa'innallah, yakni melaksanakan berbuat baik kembali. Oke ya. Itu fa'in. Tapi kalau fa'i yang ada di ma'afa Allah ala rasuli, meskipun kata-kata afa Allah itu mirip-mirip, itu maknanya menjadi harta faid. Beda lagi. Meskipun mirip bahasanya. Nah, itu silakan. akar katanya sama Ustadz. Akar sama. Afa'a. Fa'a, afa'a. Oh ya. Fa'a maknanya memenuhi. Nah, kalau di sana ma'afa Allah, apa yang Allah penuhkan untuk Rasulnya, yang Allah penuhkan sama aja. Nah, cuman akhirnya menjadi harta faid, yakni harta untuk memenuhi Rasulullah SAW. Gitu. Makanya untuk faid Rasulullah SAW itu kalau ada harta faid, yakni mendapatkan tanpa perang, yakni hartanya musuh tanpa perang, maka Rasul dipakai nafkahi keluarganya full setahun, sisanya baru dibagi kaum muslimin. Kalau ghanimah enggak. Kalau ghanimah dan Rasulullah SAW yang ghanimah dikasihkan semua. Yang untuk haknya Rasul itu enggak ngalir, enggak ada yang nyisa. Biasanya Rasul menafkahi keluarganya setahun. Sisa itu setahun itu bukan berarti jangan dibayangkan setahun ya. Setahun itu hanya dikasih kurma setahun. Kayak zaman orang kita kan ngikuti itu, punya gabah setahun kayak gitu-gitu. Udah habis itu udah, makanya kan sederhana. Nah. Ya baik Ustadz. Jazakallah Ustadz. Baik. Nah. Ada lagi Bu? Kalau enggak lanjut. Masih ada Ustadz dari Bu Elidar, ya. Bu Elidar, monggo. Ya, terima kasih Mbak Sri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi ya, ghanimah itu kan disilakan di jalan perang ya. Nah, kata-kata ghanimah ini bisa diumpamakan apa lagi selain dianukan di zaman perang gitu Ustaz? Ya, memang di dalam penggunaan terkadang masyarakat menggunakan istilah dalam perang ini dipakai di istilah sosial. Wah, ini dapat ghanimah nih, jadi ghanimah nih. Gitu. Misalnya nih, zaman dulu, zaman rayahan setelah kemerdekaan, kan? Jangan kemerdekaan itu kan harta-harta Belanda kan banyak, jadi ghanimah nih, gitu. Atau zaman Jepang meninggalkan ininya dulu. Gitu. Jadi masalah itu nggak ada perang, nggak ada apa. Zaman 98, ini jadi ghanimah nih. Nah, bukan begitu. Termasuk para wanita ditinggalkan. Nah, ini perluasan penggunaan bahkan cenderung tidak tepat. Itu hanya sosial aja. Asli ghanimah ya hanya ada di urusan perang. Nah, nggak ada istilah lain menggunakan istilah ghanimah. Ya maaf karena saya kayaknya baru dengar juga ini bahasa ghanimah ini Ustaz. Ya terima kasih Ustaz. Makasih Mbak Sri.
Iya, baik. Terima kasih Bu Elida. Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Di chat saya lihat sudah tidak ada. Iya. Kita Baik, lanjut ya. mungkin akan dilanjutkan, monggo Ustaz. Tadi itu pelajaran kedua betapa kita harus hati-hati urusan harta agar tidak menimbulkan fitnah meskipun di tengah orang-orang yang insya Allah baik. Gitu kan. Itu yang yang ketiga. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita semua bahwa agama ini memberikan semacam ruang hadiah dalam pelaksanaan amal-amal soleh, dan itu diatur baik. Gitu. Ruang hadiah orang beramal soleh, dan itu tidak pernah boleh mengurangi kadar keikhlasannya dan tidak mengurangi pahalanya kelak di akhir. Bukan berarti kalau orang mendapatkan pampasan perang, selama itu aturannya benar, mengurangi pahalanya, enggak. Dan ini pelajaran ketiga itu Allah kasih ruang-ruang hadiah yang tidak mengurangi pahala bagi orang-orang yang berbuat baik selama dia ikut aturan Allah. Ruang-ruang hadiah itu namanya ghanimah bagi para pejuang di medan perang. Oke ya. 2,5%, 12,5% bagi pengelola dana zakat. Apalagi termasuk hadiah bagi orang yang berbuat baik di sektor-sektor yang lain. Ada hadiahnya. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan begini, aku juga baru sadar tuh, anak baru sadar setelah mengkaji lama. Saya dapat ungkapan ini sudah cukup lama. Kata Hasan Al-Basri, saya makan dari hadiah orang. Kok makan dari hadiah orang? Hadiah orang tuh, berarti bisa jadi orang-orang dulu itu datang ke Hasan Al-Basri ngasih hadiah. Dari situlah ia makan. Yang tidak boleh itu adalah untuk konteks tertentu tidak boleh menggunakan jenis upah atau ujroh gaji, tapi boleh pakai hadiah. Di jenis tertentu boleh menggunakan pendekatan itu, tapi intinya ada area-area hidayah yang diizinkan oleh Allah, oleh Quran untuk dinikmati, diterima oleh orang yang berada di area ini. Para pejuang punya namanya ghanimah, ya. Para pengelola zakat punya namanya hak amil, pengelola dana sedekah dan lain sebagainya. Ada hadiah diizinkan. Kenapa? Karena ini fakta sosial yang saya sebutkan. Ini menarik. Karena mereka-mereka ini harus hidup. Allah kasih hadiah pada mereka tanpa mengurangi pahala kelak mereka di akhirat. Makanya mereka menjaga hati betul agar tidak tergoda oleh bab ini, tapi juga bukan berarti ketika dia menjaga keikhlasan kemudian menolak ini sama sekali. Faktanya Rasul menerima fai. Faktanya orang-orang soleh di salafus soleh menerima bab-bab kayak gini. Demi apa? Demi berlangsungnya kehidupan, agar ia fokus mengurus kebaikan dan berlangsungnya kehidupan. Pilihannya, kalau dulu khilafah itu menjadi pimpinan kaum muslimin waktu zaman Abu Bakar itu aslinya nggak ada gajinya, nggak digaji. Sampailah Abu Bakar itu membagi waktunya di siang hari itu dibagi dua. Abu Bakar waktu jadi khalifah itu siang hari dibagi dua, separuh untuk nafkah untuk keluarganya, separuh untuk ngurus kaum muslimin. Ini awal-muawal. Nah, akhirnya Umar berpikir, nah kalau kayak gini, sementara Abu Bakar masih ngurus dagangannya di pasar, terus separuh waktunya kan gitu, separuh waktunya dipakai untuk ngurus kaum muslimin. Kalau malam kan itu khusus untuk Allah. Malam itu untuk ibadah. Biasanya mereka nggak mau ngurus orang. Yang muamalah itu siang. Abu Bakar membagi dua, pagi dipakai untuk nyari nafkah di pasar, nah, siangnya dipakai ngurus kaum muslimin.
Kalau Bakar, kalau begini urusannya, ini negara bisa nggak keurus. Gitu. Maka akhirnya Umar mengusulkan, gimana kalau Abu Bakar digaji? Nah, di situ lahir gajian untuk imam itu. Akhirnya imam digaji, raja digaji. Supaya fokus ngurus negara. Apa itu? Supaya fokus ngurus negara. Nah, lahirlah sekarang hal kayak gitu. Kita awal mau itu istihadnya Umar, dan benar akhirnya. Nah, inilah akhirnya istihad ini berdampak kepada fokusnya mereka untuk ngurus masyarakat, dan resikonya ya harus kemudian diberikan income untuk kehidupannya. Kalau tidak, ya mereka ini akan membagi dua-duanya. Separuh untuk mencari nafkah keluarganya, separuh untuk ngurus masyarakatnya. Ini pilihan-pilihan. Kalau kita memang tidak sanggup, ya biarkan mereka mencari nafkahnya sendiri. Karena wajib mencari nafkah. Tapi kalau tidak ingin mereka terbagi waktunya, ya berarti harus ini hikmah yang ketiga dari pelajaran tentang Capaian ke-29. Nah, setelah Abu Bakar itu akhirnya tidak ngurus itu, ya akhirnya fokus ngurus masyarakatnya, ngurus negara itu akhirnya. Jadi dulu sesimpel itu cara berpikirnya. Dulu yang namanya ngurus kayak gini ya nggak ada gajinya. Dan para kiai di pondok harus begitu-begitu aja. Ya. Itulah kehidupan yang khusus bagi para pengurus agama ini. Dia punya nature yang khusus gitu. Nah, selama ini masing-masing punya polanya. Ada sebagian kiai itu ya dia akhirnya ya kerja. Kayak kiai saya itu kerja, dia PNS. Tapi beberapa kiai yang lain enggak. Dia memilih punya sawah yang luas. Beda-beda urusannya. Nah, kemudian pagi ke sawah. Ada yang sebagian kiai akhirnya buka toko. Nah, kalau sekarang kiai di kota ya buka perusahaan sebagai sumber income-nya. Kerja di lembaga tertentu dan sebagainya. Tapi harus diakui yang masih nyabang-nyabang gini emang nggak terlalu besar. Yang besar yang fokus betul. Nunggui betul pondoknya, ditunggui betul. Nah, itu konsekuensinya ya harus sudah cukup sebelumnya. Ini sebuah pilihan-pilihan bagi orang yang mengambil peran di masyarakat, tapi Allah intinya ngasih ruang hadiah kepada mereka di ruang-ruang tertentu asal tidak berlebihan. Ini bisa menjalankan kehidupan secara normal. Mungkin demikian materi Capaian ke-29. Ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Jika tidak, maka bisa ditutup insyaallah. Jazakallah khairan katsiran Ustadz. Mungkin ada satu pertanyaan dari raise hand Ustadz, satu pertanyaan terakhir untuk di sesi ini, mohon izin dari Pak Indro. Monggo Pak Indro. Ya, matur nuwun Bu Sri. Assalamualaikum Ustadz, awan saya agak lambat nih ikut gabung. Ustadz mau ingin penjelasan sedikit Ustadz berkaitan dengan hadiah ataupun ujroh ataupun apa ini Ustadz ya. Kalau nggak salah dalam salah satu hadis Rasulullah kan pernah menceritakan adanya salah satu amil atau orang yang mengutip zakat di Ustadz dari para umat muslimin dulu. Kemudian dia diberi oleh salah satu yang itu Ustadz, yang memberi ini sebagai upahnya atau waktu menghadap Nabi, dia itu apa katanya? Itu diberi orang, kata Nabi nggak bisa kalau kamu di rumah kan kamu nggak dapat itu. Jadi ini penjelasannya gimana Ustaz ya? Walaupun tidak mengerjakan sesuatu, kemudian orang dengan ikhlas memberi karena mungkin terima kasih, apa itu tidak bisa menjadi hak dia atau gimana ya? Ya, jadi hadis itu menjelaskan tentang tidak bolehnya orang mengutip uang dari orang yang akan dihitung barang zakatnya. Itu yang namanya gulul, yang sekarang menjadi dasar gratifikasi itu.
Itu karena kan nanti amil itu akan dikasih. Tapi jangan menerima dari orang yang bakal dihitung zakatnya. Kalau hikmah syariahnya itu nanti akan mengalami masalah ketika penghitungan karena dia merasa sudah mendapatkan kebaikan. Nah, konflik interest lah kira-kira gitu. Jadi itu sebenarnya dasar larangnya gratifikasi itu. Dasar dilarangnya orang mendapatkan hasil dari orang yang sedang menjadi objek hukumnya dia. Gitu. Kalau di luar itu nggak apa-apa. Contoh, kalau dia misalnya sudah selesai kerja, bukan pas ngitung. Kata Nabi, kalau di rumah pasti kan nggak dapat. Ya, makanya datang ke rumah orang untuk ngitung zakat orang. Sementara dia udah pensiun misalnya, Terus ada beberapa orang mitra dulu. Udah selesai dia nggak kerja ngitung zakat. Terus dikasih orang. Boleh. Kan nggak ada kaitannya dengan pekerjaan dia. Nah, gitu. Jadi ini kaitannya dengan kekhawatiran akan terjadinya ketidakadilan. Kalau ini Ustaz, konteks sekarang Ustaz, maaf satu lagi nih Ustaz. Kalau umpamanya contohnya siapa dia itu sebagai pekerja umpamanya mengawasi atau dia sebagai orang yang bertanggung jawab dalam suatu pembangunan suatu gedung, perumahan atau proyek. Kemudian dia sudah kerja dengan benar segala macam. Nah, kemudian terakhir dia tidak minta, tidak melakukan kesalahan tidak melakukan gratifikasi. Tapi di akhir itu kontraktor memberi dia sebagai rasa terima kasih. Apa itu sebagai gratifikasi atau dia kan jadi ingat hati, kalau kita ingat hadis itu jadi ragu-ragu Ustaz itu. Bagaimana Ustaz? Ini memang masalahnya agak syubhat nih bab ini. Yang pertama, jika itu memang benar-benar tidak ada transaksi apapun di depan dan tidak ada satupun kepentingan untuk proyek berikutnya, maka itu boleh. Benar-benar murni. Nah, murni itu ketahuan dari tanda-tanda sekitarnya. Tetapi kalau ada transaksi di depan atau ada tanda bahwa akan mempengaruhi keputusannya nanti untuk proyek berikutnya, maka itu tidak boleh. Itu masuk gratifikasi. Nah, biasanya orang-orang yang minta suap itu mainnya di kayak gini. Nah, belakang aja deh. Dianggap kalau suap itu harus di depan. Enggak. Intinya kalau mempengaruhi. Kalau enggak, ya boleh. Enggak apa-apa. Misalnya, emang normal aja. Dia juga nggak terpengaruh. Dalam arti, emang sudah selesai dan nggak ada proyek lagi setelahnya. Nggak ada, emang dia proyeknya itu doang. Gitu. Udah, nggak punya proyek apa-apa. Nah, bagi orang, Pak, ini makasih, wah kemana untungnya agak gede. Nah, itu urusan dia masing-masing. Nah, yang Nabi ngelarang itu kan orangnya datang ke tempat penghitungan zakat. Ya, kalau misalnya sudah selesai semua, dia pensiun, dikasih, ya bab yang lain. Nah, wallahu a'lam. Ini Ustaz, pasti agak kurang. Kalau ini Ustaz, kalau sekarang kontraktornya itu, karena ini niatnya kontraktor nih Pak, bukan orang yang pengawas atau apa. Kontraktornya itu kan sudah dari awal ngitung ini disiapkan untuk nanti sebagai hadiah. Karena disiapkan itu mungkin harganya sama dia dinaikkan sedikit sehingga merugikan pemilik kan Ustaz. Walaupun tidak ada ngomong apa-apa nih. Tapi kalau dia terima kan berarti dia merugikan. Tapi kalau dibalikan atau dikasih ke pemilik ya jadi berarti sah gitu. Gimana Ustaz? Ya ini memang ruwetnya begitu. Karena ini sekarang praktek ini Ustaz, supaya jadi nggak subhat itu ya. Ya, karena prakteknya gini. Intinya kalau di dalam penghitungan fikih, asal dohirnya tidak ada kedoliman, ya berarti boleh. Dohirnya gini. Uang itu disiapkan oleh kontraktor memang untuk pengawas. Nah, dohirnya apakah pemilik pekerjaan ini ini apa enggak? Dirugikan apa? Gitu. Kalau dirugikan berarti dolim. Tapi kalau yang dikurangi itu hak untungnya dia, misalnya gini kan, kontraktor average untungnya 20%. Misalnya gitu. Nah, karena dia mau berbagi sama pengawasnya, dari awal dia nyiapin 2% untuk pengawasnya. Yang diambil haknya dia menjadi 18 misalnya. Tapi nggak ngomong-ngomong. Inilah apa namanya? Ada kontraktor yang baik, kalau aku berbagi biasanya rezekiku ngalir gitu, guys. Kalau pelit-pelit yang ada yang mau. Standar kan tanpa ada intervensi apapun terhadap hukum.
Pak, kalau dan nggak janji sebelumnya, selesai proyek, alhamdulillah Bapak baik sekali sama saya. Terus kemudian si pengawan ya, Bapak juga kooperatif ya, dikasih ini langsung diperbaiki gitu. Sukses ya, saya ke pemilik juga alhamdulillah jadi pemiliknya puas, ya Bapak juga lancar. Pengontraknya ngasih ya, salah itu namanya hadiah. Tapi tapi kalau Pak nanti di proyek berikutnya ya Pak, yang iya. Ada syarat tadi. Suap. Ya. Dia mengurangi kualitas karena ngambil jatah, berarti ada kecurangan di situ. Beda lagi urusannya. Jelas, Ustaz. Syukur, Ustaz. Syukur, Ustaz. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Pak Indro. Bapak dan Ibu, karena ini sudah jam 7.06 dan juga alhamdulillah sudah selesai, pertanyaan di chat sudah tidak ada. Ustadz, kita bisa akhiri untuk kajian pagi ini. Beberapa hal tadi yang disampaikan mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk kita, kemudian juga bagaimana kita mengaplikasikan manakala nanti mungkin kita berada pada posisi itu. Jadi ada 3 hal tadi disampaikan, harta yang diperoleh dari rampasan perang, ghanimah, kemudian salat dan pa'i, Ustadz. Kemudian tata cara persentase yang diizinkan untuk pengelolaannya, kemudian beberapa hal penguat tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz dalam kajian ini. Mudah-mudahan itu menambah sekali lagi menambah pemahaman kita, khususnya saya, sehingga kita bisa terus memperbaiki dan bisa berperan lebih baik lagi di dalam lingkungan kita untuk kebaikan. Baik, saya pikir itu beberapa hal, dan selanjutnya mohon penutup dari Ustadz dan juga doa untuk kita semua. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan mazidah ya rabbana lakal hamd. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Bilana wa marbawna sighara. Allahumma nufusana taqwa zakana khan zakka ya rahman ya rahim ya rahman ya rahman. Allah taqabbal minna innaka as-sami'ul alim. Wa ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nasta'in Sa'id ya Fattahu ya Mannan ya Fattahu ya Mannan ya Razzaqu ya Karim ya Latif ya Khabir. Allahumma iftahna abwaaba maghfiratik wa abwaaba rahmatik wa iftahna abwaaba rizqik wa iftahna abwaaba karamik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz.